Halo semua, perkenalkan nama saya Zarfi Ahmada, peserta program studi independen PT Sitek ERP Indonesia dengan NIC JP119. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan antara Odoo dan SAP. Baik, langsung saja. Oke, kita mulai langsung saja. Yang pertama yaitu uh, kita apa itu ERP? Enterprise Planning atau ERP adalah sistem perusahaan yang mencakup semua fungsi yang ada di dalam perusahaan dan dibuat dalam bentuk modul terpisah tapi saling terintegrasi untuk mendukung proses bisnis perusahaan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengetahui dulu apa sih itu Odoo. Odoo adalah perangkat lunak Enterprise Resource Planning berbasis open source yang dikembangkan oleh perusahaan Odoo S.A yang berbasis di Belgia dengan menawarkan sejumlah fitur dan modul yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Oke, selanjutnya yaitu apa sih itu SAP? SAP adalah software ERP terkemuka yang digunakan oleh banyak perusahaan di seluruh dunia. SAP dikembangkan oleh SAP SE, sebuah perusahaan perangkat lunak bisnis global yang berkantor pusat di Jerman. SAP terdiri dari berbagai modul dan fungsionalitas. SAP biasanya digunakan oleh perusahaan besar dengan volume transaksi tinggi dan kebutuhan integrasi yang kompleks. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai perbandingan antara ERP Odoo dan ERP SAP. Baik, perbandingan yang pertama di sini yaitu mengenai cakupan akses user. Oke, kita mulai dari Odoo. Odoo menyediakan cakupan akses pengguna yang sangat luas dengan hak akses yang berbeda untuk pengguna berbagai level organisasi. Ada beberapa jenis pengguna yang dapat ditentukan dalam Odoo seperti administrator, manajer, karyawan, pelanggan, dan supplier. Masing-masing jenis pengguna memiliki akses ke modul atau fitur yang berbeda sesuai dengan tanggung jawab dan peran mereka masing-masing dalam organisasi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu cakupan akses user pada ERP SAP. SAP juga menyediakan cakupan akses pengguna yang luas dan fleksibel dengan hak akses yang berbeda untuk pengguna di berbagai level organisasi. Ada beberapa jenis pengguna yang dapat ditentukan dalam SAP seperti administrator, manajer, karyawan, pelanggan, dan supplier. Selain itu, SAP juga memiliki fitur Role Based Access Control atau RBAC yang memungkinkan administrator untuk mengatur akses pengguna dengan lebih detail berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka, dan Single Sign-On atau SSO, yaitu fitur yang memudahkan pengguna untuk masuk ke sistem tanpa harus memasukkan username dan password setiap kali login. Dengan cakupan akses pengguna yang luas dan fleksibel ini, SAP dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang spesifik dan memudahkan pengguna untuk berkolaborasi secara efektif dalam sistem ERP. Oke, perbandingan selanjutnya yaitu mengenai biaya yang dikeluarkan. Oke, kita mulai dari Odoo. Odoo adalah sistem ERP open source yang berarti kode sumbernya terbuka dan dapat diunduh secara gratis di situs website resmi Odoo. Namun, meskipun kode sumber Odoo tersedia secara bebas, biaya penggunaan Odoo yang sebenarnya bergantung kepada beberapa faktor seperti yang pertama di sini yaitu modul yang digunakan, kedua jumlah pengguna, ketiga tingkat kustomisasi, dan keempat biaya dukungan teknis. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, biaya untuk menggunakan Odoo bisa sangat bervariasi. Namun, sebagai gambaran kasar, biaya Odoo untuk perusahaan kecil mungkin dimulai dari beberapa ribu dolar per tahun
sementara biaya untuk perusahaan besar bisa mencapai ratusan ribu dolar per tahun. Oke, selanjutnya untuk SAP. Nah, untuk SAP, biaya implementasi SAP dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti jenis solusi SAP yang dipilih, jumlah pengguna, ukuran perusahaan, dan tingkat penyesuaian yang diperlukan. Karena SAP adalah solusi terintegrasi yang kompleks dengan banyak modul, biaya implementasi dan penerapan biasanya lebih tinggi daripada solusi ERP open source seperti Odoo. Biasanya software ERP ini bisa menghabiskan dana hingga miliaran rupiah untuk sekali implementasi. Oke, perbandingan selanjutnya yaitu perbandingan mengenai bisnis yang cocok diterapkan. Oke, kita mulai dari Odoo. Oke, Odoo memiliki cakupan bisnis yang luas yang dapat diterapkan pada berbagai jenis bisnis dan industri. Beberapa jenis bisnis yang cocok menerapkan Odoo antara lain: yang pertama yaitu bisnis retail. Odoo menyediakan modul untuk manajemen inventaris, penjualan, dan pembelian yang cocok untuk bisnis retail. Yang kedua yaitu bisnis manufaktur. Odoo menyediakan modul manufaktur dan manajemen produksi yang dapat membantu bisnis manufaktur mengelola rantai pasokan mereka. Yang ketiga yaitu bisnis distribusi. Odoo dapat membantu bisnis distribusi untuk mengelola inventaris, pengiriman produk kepada pelanggan. Oke, yang keempat yaitu bisnis e-commerce. Odoo memiliki modul e-commerce yang memungkinkan bisnis untuk menjual produk secara online dan mengintegrasikan pesanan dengan sistem backend mereka. Lalu, yang kelima, bisnis jasa. Odoo dapat membantu bisnis jasa untuk mengelola jadwal, penawaran, dan faktur pelanggan. Dan yang terakhir yaitu bisnis kecil menengah. Odoo adalah solusi ERP yang fleksibel dan dapat diakses dengan biaya terjangkau sehingga cocok untuk bisnis kecil dan menengah. Oke, selanjutnya yaitu untuk SAP. Untuk SAP adalah solusi ERP terintegrasi yang kompleks dengan banyak modul, cocok untuk perusahaan besar dan menengah, terutama industri yang membutuhkan manajemen data kompleks dalam jumlah besar. Berikut beberapa jenis bisnis yang cocok untuk menerapkan SAP ERP. Yang pertama yaitu bisnis manufaktur. SAP memiliki modul yang dapat membantu mengelola proses produksi, perencanaan, pengendalian persediaan, dan pengiriman produk. Yang kedua yaitu bisnis logistik dan distribusi. SAP memiliki modul yang dapat membantu mengelola rantai pasokan, pengiriman, dan inventaris untuk bisnis logistik dan distribusi. Yang ketiga yaitu bisnis keuangan. SAP memiliki modul keuangan yang kuat termasuk pengelolaan akuntansi, pelaporan keuangan, manajemen kas dan aset, serta manajemen risiko keuangan. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat, bisnis e-commerce. SAP memiliki solusi e-commerce yang dapat membantu mengelola proses penjualan online dan terintegrasi dengan sistem back-end. Oke, selanjutnya yaitu bisnis perbankan dan keuangan. SAP memiliki solusi keuangan yang kuat dan terintegrasi dengan modul risiko dan kepatuhan. Ini sangat cocok untuk bisnis perbankan dan keuangan. Oke, yang terakhir yaitu bisnis publik dan sektor pemerintah. SAP memiliki solusi untuk sektor publik dan pemerintah termasuk manajemen proyek, anggaran, dan pelaporan. Oke, selanjutnya yaitu perbandingan mengenai UI dan UX. Oke, langsung saja. Oke, untuk Odoo memiliki beberapa kelebihan atau keunggulan dalam UI UX-nya. Yang pertama yaitu simple. Tampilan Odoo sederhana dan mudah digunakan dengan fokus pada tampilan yang bersih dan minim teks. Yang kedua yaitu responsif. UI Odoo sekarang responsif dan dapat diakses dengan mudah dari perangkat seluler maupun desktop. Yang ketiga yaitu customizable. Odoo menyediakan kemampuan untuk menyesuaikan tampilan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengguna dapat menyesuaikan warna, tata letak, dan tampilan modul. Dan yang terakhir yaitu intuitif. Odoo dirancang dengan antarmuka pengguna yang intuitif, memungkinkan pengguna dengan mudah menavigasikan dan menggunakan sistem. Oke, selanjutnya untuk SAP. SAP memiliki 4 keunggulan dalam UI UX-nya, yaitu yang pertama responsif. SAP Fiori menggunakan desain responsif yang memungkinkan pengguna mengakses aplikasi dari berbagai perangkat
dan layar yang berbeda, termasuk ponsel pintar, tablet, dan desktop. Hal ini memudahkan pengguna untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan dan melakukan tugas-tugas penting tanpa kesulitan. Yang kedua yaitu modern. SAP S4 HANA menampilkan tampilan yang modern dan responsif dengan fokus pada pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang ketiga yaitu customizable. SAP S4 HANA menyediakan kemampuan untuk menyesuaikan UI dan UX dengan preferensi pengguna. Pengguna dapat mengubah tampilan, menyembunyikan elemen yang tidak digunakan, dan menyesuaikan tata letak. Yang keempat yaitu informatif. SAP S4 HANA menyediakan dashboard interaktif yang memungkinkan pengguna untuk melihat informasi bisnis secara real time. Namun, beberapa pengguna mungkin masih merasa kesulitan dengan navigasi fitur SAP karena kompleksitas dan banyaknya mode dan fitur yang tersedia. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai perbandingan software ERP Odoo dan SAP. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum.